Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan penuh syukur kami kembali datang menghadap-Mu. Kami bersyukur untuk segala anugerah yang boleh kami terima daripada-Mu. Siapakah kami orang yang berdosa ini, yang senantiasa mendukakan hati-Mu karena perbuatan kami yang cenderung kepada dosa. Kami memohon, ampunilah dosa-dosa kami. Kami menyadari hanya karena pertolongan Tuhan kami ada sampai saat ini. Kami memohon berikanlah kami iman agar kami dapat menjalankan apa yang Tuhan inginkan dari kami. Pagi ini kami ingin kembali membaca firman-Mu. Buatlah kami mengerti agar kami semakin tahu kehendak-Mu. Kami percayakan seluruh perjalanan hidup kami ini hanya dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami senantiasa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Bilangan 12 ayat 6. Saya akan membacakannya untuk kita. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Tuhan berbicara dengan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita banyak mendengarkan kesaksian dari orang-orang Kristen yang menyatakan bahwa mereka telah mendengar Tuhan berbicara kepada mereka secara jelas. Mereka mengaku bahwa Tuhan telah berbicara dan menyampaikan pesan-pesan. Pesan-pesan itu bisa untuk diri mereka secara pribadi dan bisa juga pesan untuk disampaikan kepada orang lain sebagai suatu peringatan agar pendengar menjadi waspada. Mendengar hal tersebut menyebabkan banyak orang Kristen lainnya yang berharap dapat mendengarkan juga suara Tuhan berbicara langsung kepada mereka. Bila kita memperhatikan kitab Perjanjian Lama, pada zaman itu kita ketahui banyak sekali Tuhan berbicara kepada orang. Tuhan muncul berbicara kepada Nuh, kepada Abraham, kepada Yakub, kepada Musa, dan masih banyak tokoh-tokoh lainnya. Tuhan menyatakan dirinya melalui penglihatan dan juga berbicara melalui mimpi. Selain berbicara, kita dapati pula bahwa Tuhan juga memerintahkan agar tokoh-tokoh ini menulis dalam sebuah buku, seperti pada kutipan Keluaran 17 ayat 14 demikian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan seterusnya. Lalu Yeremia pasal 30 ayat 2 yang berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Dan masih banyak ayat-ayat lainnya, sampai akhirnya kita bisa melihat kitab suci Perjanjian Lama yang lengkap, juga Perjanjian Baru. Tuhan menyuruh untuk mencatat, tentu ada maksudnya, yaitu Tuhan juga ingin berbicara kepada kita menggunakan firman-Nya yang sudah tertulis di Alkitab. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, zaman sekarang pun Tuhan bisa berbicara langsung kepada kita bila memang Dia berkenan. Tetapi cara tersebut tentulah bukan pola baku yang Tuhan pakai saat ini. Karena bila demikian, apa gunanya Alkitab bagi kita? Apakah Tuhan mau menyia-nyiakan firman-Nya yang sudah tertuang di dalam Alkitab? Tidak lagi perlu dibaca? Tentu saja tidak.
sebagai orang Kristen, kita harus mencermati bila ada pesan-pesan yang disampaikan seseorang yang mengaku Tuhan telah berbicara langsung kepadanya. Kita harus memeriksa apakah pesan yang dibawa tersebut bertentangan dengan firman Tuhan yang tertuang di dalam Alkitab. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, zaman sekarang sesungguhnya Tuhan menggunakan firman-Nya yang sudah tertulis di dalam Alkitab untuk berbicara kepada kita. Kita akan dapat mengetahui kehendak Tuhan melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Senantiasalah membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh sampai menyentuh akal budi kita, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang percaya dan memahami firman Tuhan dengan benar. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman yang baru saja kami dengarkan. Firman-Mu yang membentuk perjalanan hidup kami, agar kami semakin seperti-Mu yang menyenangkan Tuhan saja melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Mampukanlah kami untuk dapat menyaring berita-berita yang sengaja dibawa kepada kami, berita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Berkatilah perjalanan hidup kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan